Putra seorang jutawan belum bisa berjalan sejak lahir sampai pelayan kulit hitam yang baru melakukan hal yang tak terduga. Rumah besar itu besar, tetapi bagi Adam rasanya seperti sangkar. Anak berusia 6 tahun, berambut pirang, berkulit pucat, tubuhnya rapuh. Ia duduk diam hampir setiap hari, mengamati dunia melalui jendela. Tongkatnya bersandar di sudut, mengingatkannya akan apa yang tak bisa ia lakukan. Dokter datang, berbicara cepat, meninggalkan kata-kata seperti rantai. Ia mungkin takkan pernah bisa berjalan dengan baik. Bisa jadi karena gangguan neurologis, perkembangan, autisme, atau keterlambatan motorik. Ayahnya telah menghabiskan banyak uang, tetapi setiap keputusannya sama. Adam akan hidup dengan batasan, jadi Adam ditinggalkan sendirian di lorong-lorong marmer. Ayahnya pergi bekerja, ibunya telah lama pergi dengan pria lain. Kesepian menjadi sahabat terdekatnya. Lalu ia datang. Namanya Clara, pelayan baru, berkulit hitam, pertengahan 30-an. Awalnya pendiam dengan seragam rapi dan celemek putihnya. Bagi Adam, ia hanyalah orang dewasa biasa yang datang dan pergi. Tetapi Clara tidak terburu-buru. Ia memperhatikan banyak hal. Cara Adam menghindari kontak mata. Cara tangan kecilnya gemetar saat Kruk berada di dekatnya. Sore pertama ia menemukannya duduk di tangga. "Kenapa kau tidak di luar?" tanyanya lembut. Adam mengangkat bahu. "Tidak ada alasan." "Kau tidak suka matahari?" "Aku tidak suka jatuh." Ia memiringkan kepalanya. "Kau sering jatuh?" Adam menunduk. "Setiap kali aku mencoba." Clara duduk di sampingnya, merendahkan suaranya. "Kalau begitu, itu berarti setiap kali kau juga bangkit, kan?" Ia mengerjap. Tak seorang pun pernah berkata seperti itu. Sejak hari itu, Clara mulai tetap dekat. Saat makan siang, ia bertanya apa permainan favorit Adam. Malam harinya, ia membacakan buku untuk Adam ketika ayahnya pulang larut malam. Perlahan, Adam mendapati dirinya berbicara dengannya, bukan tentang dokter atau rasa sakit, melainkan tentang hal-hal kecil. Kisah-kisah yang ia bayangkan, burung-burung yang ia amati dari jendela, mimpi-mimpi yang ia sembunyikan. Suatu sore, Clara membawakan kruknya. "Ayo coba lagi." Adam menegang. "Nomor lagi." Koreksinya. Dokter bilang, "Aku tidak akan pernah normal." Clara berjongkok sehingga matanya bertemu dengan tatapannya. Normal itu membosankan. "Siapa yang peduli dengan normal?" "Aku peduli padamu." Bibirnya bergetar. "Kenapa? Kau baru. Kau bahkan tidak mengenalku." Tenggorokan Clara tercekat. Tetapi ia tersenyum. "Karena aku pernah melihat kesepian sebelumnya. Dan aku tahu apa akibatnya bagi seorang anak. Aku tidak akan membiarkannya memenjarakanmu." Ada menatapnya lama, lalu berbisik. "Kau tidak akan pergi seperti yang lain." "Aku janji," katanya. "Selama kau mencoba, aku akan tetap di sini." Itu adalah janji pertama yang ia percayai. Hari berganti minggu. Clara membawanya keluar selangkah demi selangkah dengan langkah gemetar. Ketika ia menangis, Clara memeluknya. Ketika ia jatuh, Clara tetap bertepuk tangan untuknya. Setiap jatuh adalah bukti kau telah mencoba, dan itu membuatmu lebih kuat dari kemarin. Pada suatu pagi yang hujan, mereka berhenti di sebuah genangan air di jalan setapak. Adam membeku, mencengkeram kruk begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Aku tidak bisa. Aku akan terpeleset." Clara melepaskan celemeknya, membentangkannya di atas air sekarang. "Ini bukan genangan air. Ini jembatanmu. Seberangi." Adam menggeleng keras. "Nomor bagaimana jika aku jatuh di depanmu? Bagaimana jika aku terlihat bodoh?" Ia mencondongkan tubuh lebih dekat. "Kau takkan pernah terlihat bodoh di mataku. Dan jika kau jatuh, aku akan jatuh bersamamu. Tapi aku yakin kau takkan." "Tidak kali ini." Dadanya naik turun. Ia melirik dari celemek ke wajah Clara, mencari-cari. "Kau janji?" Suaranya bergetar karena emosi. "Aku janji." Ia mengangkat kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar. Perlahan,
Ia menekannya ke kain. Tongkatnya goyang. Dia panik. "Clara, aku di sini," katanya. Tangannya memegang lengan Adam. "Kau baik-baik saja. Lihat, kakimu turun. Sekarang yang satunya." Sambil terisak, dia menyeret kaki yang satunya lagi ke depan. Kedua sepatu itu mendarat. Dia tersentak. Aku tidak jatuh." Mata Clara berkaca-kaca. "Tidak, Adam, kau berjalan." Bibirnya terbuka. Rasa tidak percaya membanjirinya. "Benarkah? Kau lihat, aku berjalan." Ia memeluknya begitu erat hingga kruknya hampir terjatuh. "Aku melihat setiap detik dan akan kulihat setiap langkah setelah ini. Kau tak sendirian lagi, Adam. Tak akan pernah lagi." Dari beranda, Victor berdiri membeku. Sepatunya yang mengilap menggores batu saat ia melangkah maju. Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajahnya. Selama 6 tahun, putranya tak pernah bergerak lebih dari sekadar tersandung. Setiap dokter, setiap spesialis, setiap terapis yang ia bawa ke rumah besar itu meninggalkannya dengan vonis yang sama. "Putramu tak akan pernah bisa berjalan." Namun di sini, di depan matanya, ada melangkah, lemah, gemetar, tetapi nyata. Dan di sampingnya bukan seorang dokter, bukan terapis mahal, melainkan Clara, pembantu yang baru bekerja di rumahnya selama hampir 2 bulan. Suara Victor bergetar saat ia bergegas maju. "Adam." Kruk anak laki-laki itu goyah saat ia menoleh. Pipinya yang pucat berlumuran keringat dan air mata. "Ayah, lihat, aku berjalan. Clara, tolong aku. Aku berjalan." Victor hampir tersandung anak tangga terakhir karena terburu-buru. Tas kerja itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Kertas-kertas berhamburan ke rumput. Ia berlutut di depan putranya, memegang bahu kecil putranya dengan tangan gemetar. "Kau benar-benar melakukannya. Nak, anakku, kau berjalan." Dada Adam naik turun karena kegembiraan. "Kupikir aku tidak bisa. Ayah, kupikir aku tidak akan pernah melakukannya. Tetapi Clara mengatakan aku bisa. Ia tidak membiarkanku menyerah." Mata Victor melirik Clara. Ia berlutut selangkah di belakang Adam. Celemeknya basah karena diletakkan di atas genangan air. Tangannya perih karena menahannya. Kepalanya tertunduk cepat seolah malu diperhatikan. "Kau," bisik Victor. "Kau yang melakukan ini?" Clara menelan ludah. "Itu Adam, Pak. Aku hanya percaya padanya ketika tidak ada orang lain yang percaya." Tenggorokan Victor terasa terbakar. "Jangan remehkan. Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter uang dan semua yang disebut ahli. Kau memberinya keberanian." Tangannya mencengkeram erat putranya. "Kau memberinya kehidupan." Adam menarik lengan bajunya. "Ayah, bisakah Clara tinggal selamanya? Kumohon." Dia berjanji takkan pergi. Dia satu-satunya yang percaya aku bisa kuat. Air mata Clara tumpah, tapi ia menggelengkan kepala. "Adam, jangan buat aku dalam masalah." Victor memotongnya. Suaranya bergetar. "Masalah? Clara, kau telah menyelamatkan putraku. Kau telah mengembalikan harapanku. Jika ada orang di rumah ini yang pantas dihormati, itu kau." Bibir Clara bergetar. "Aku tidak melakukannya demi kehormatan. Aku melakukannya karena tak seorang anak pun seharusnya merasa hancur." Adam tidak hancur. Dia pemberani. Dada Victor naik turun tajam. Ia kembali menatap putranya yang mengusap rambut pirangnya. "Nak, dengarkan aku. Kau tidak hancur. Kau tak pernah hancur. Akulah yang hancur karena mempercayai apa yang orang lain katakan padaku. Karena membiarkan uang menjadi jawaban, alih-alih cinta." Dan Clara menunjukkan itu padaku. Mata Adam berkaca-kaca. "Jadi dia bisa tinggal." Victor menatap Clara. Matanya basah. "Tinggal, Clara, mulai hari ini, kau bukan pembantu di rumah ini. Keluargamu, dan aku akan memperlakukanmu seperti itu." Terkesiap terdengar dari para pelayan yang berkumpul di dekat pintu. Clara terhuyung mundur, menggelengkan kepalanya. "Tuan, tolong jangan mengatakan hal-hal yang akan kau sesali."
Aku tak pernah menginginkannya. Victor melangkah mendekat. Suaranya kini tegas. Aku hanya menyesali satu hal. Bahwa aku butuh waktu selama ini untuk melihat kebenaran. Kekayaanku, kekuasaanku, semua itu tak berarti apa-apa. Kau telah memberi putraku sesuatu yang kupikir mustahil. Dan aku tak akan pernah membiarkan itu tak kusadari. Adam meraihnya lagi, mencengkeram celemeknya. Ayah benar, kau bukan lagi pembantu. Kau Claraku, keluargaku. Clara membungkuk dan menariknya ke dalam pelukannya. Terisak-isak sekarang. Oh, Adam, kau tak akan pernah sendirian lagi. Tidak selama aku di sini. Victor meletakkan tangannya di bahu mereka berdua. Suaranya sendiri bergetar. Mulai hari ini, tak ada yang sama lagi di rumah ini. Putraku bisa berjalan, dan hatiku berubah. Dan itu semua karenamu. Di belakang mereka, rumah besar itu tampak menjulang. Namun untuk sekali ini, kekayaan tak lagi penting. Yang penting adalah di jalan setapak taman itu. Seorang anak laki-laki yang baru saja melangkahkan kaki pertamanya, seorang pembantu yang tak pernah menyerah, dan seorang ayah yang hidupnya hancur dan tercipta kembali di saat yang bersamaan. Dan bagi Victor, pria yang berpikir uang bisa membeli segalanya, kebenaran yang paling mengejutkan adalah ini. Orang yang memberi putranya keajaiban yang ia doakan bukanlah seorang dokter atau terapis, melainkan pembantu baru yang telah hadir dalam hidup mereka dan mengubah mereka selamanya. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas dan tekan tombol berlangganan untuk kisah-kisah yang lebih emosional, dramatis, dan tak terduga. Dan beritahu kami di kolom komentar. Dari mana Anda menontonnya? Kami senang mendengar dari Anda semua. Sampai jumpa lagi. Tetaplah baik, tetaplah ingin tahu, dan teruslah menonton.